Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Masyakira. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Masyakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Sebelum aku lanjut ke video, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi aku buat video ini bukan untuk pamer ya atau apapun ya. Jadi di sini tuh aku cuma ingin sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan dan juga cara aku menabung. Jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua ya. Amin. Jadi di video kali ini tuh aku mau sharing kegiatan aku, yaitu membuat budget plan bulan Juni week 1. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, kita udah mau memasuki bulan Juni ya teman-teman. Nah ini tuh saatnya aku membuat budget plan untuk bulan Juni, tapi ini untuk week pertama. Oke, yang pertama di sini aku mau buat covernya dulu ya teman-teman, supaya bukunya lebih cantik gitu ya. Jadi setiap bulan itu kan ada temanya. Nah kali ini aku mau buat tema liburan gitu ya teman-teman, atau pulang kampung, bahasa gaulnya ya. Nah jadi aku tuh tadi lihat di Pinterest ya teman-teman untuk gambarnya. Oke, di lembar selanjutnya di sini aku mau buat judul untuk bulan Juni week pertama. Untuk tanggalnya itu aku lupa ya teman-teman tanggal berapa, karena aku belum lihat tanggal. Jadi intinya itu aku buat video ini tuh 1 minggu ya teman-teman, untuk budget mingguannya gitu ya. Jadi setiap hari Minggu itu hari Jumat itu aku buat budget plan, sedangkan untuk budgetingnya itu hari Senin ya teman-teman. Jadi ya hitungannya 1 minggu gitu ya teman-teman. Nah untuk Juni ini insya Allah aku buat videonya itu 4 minggu, atau dari week 1 sampai week 4 ya teman-teman untuk bulan Juni. Oke, di sini untuk yang pertama aku tulis saving dan ekstra. Nah seperti biasa untuk di saving ini biasanya aku menabung ya teman-teman untuk di awal bulan, karena memang aku tuh menganggarkan untuk tabungan itu di awal bulan ya teman-teman, supaya nanti pas akhir bulan itu nggak habis gitu ya. Jadi kalau misalnya di akhir bulan itu aku biasanya nabung dari sisa-sisa budget yang aku udah evaluasi. Nah di sini tuh ada beberapa untuk tabungan aku. Yang pertama ada pendidikannya Ara 50.000, untuk pensiun 60.000, bensin lagi, bank 100.000, untuk 100 amplop 350, motor 15.000, kebutuhan mama 10.000, kebutuhan baba 10.000, lain-lain ini pos baru ya teman-teman. Untuk lain-lain ini 30.000, untuk kebutuhan Ara 10.000, popok Ara 10.000. Nah lanjut, di sini juga aku udah buat tabelnya ya teman-teman sebelum aku tag video. Nah jadi di sini aku buat 5 kolom. Yang pertama ada deskripsi, nominal, budget, terpakai, dan sisa. Oh ya, untuk yang kolom ekstra itu biasanya aku tulis untuk budget tambahan aku ya teman-teman, atau penghasilan tambahan aku kalau misalnya ada. Nah di sini untuk yang pertama ada galon 10.000. Terus untuk PDAM di sini ada 20.000 ya teman-teman. Untuk PDAM ini nanti di minggu kedua baru aku bayar. Terus untuk gas di sini tuh aku budgetkan 20.000 aja untuk di minggu pertama. Nah untuk harga gas di sini tuh 50 ribuan ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh ya lumayan mahal untuk gas 3 kiloan.
Kalau untuk yang pink itu aku lupa berapa harganya, pokoknya ratusan ribu. Jadi aku menganggarkan itu setiap minggu tuh 50.000 ya. Oke, untuk BBM di sini 50.000, untuk groceries di sini juga 50.000, untuk IndiHome 50.000, listrik nggak aku budgetkan ya teman-teman, karena udah aku budgetkan gitu di akhir minggu yang lalu. Jadi untuk Juni ini nanti aku budgetkan di minggu kedua aja gitu ya. Terus untuk weekly di sini 50.000. Nah, kemarin tuh ada yang nanya untuk budget mingguan ini apakah cukup untuk 50.000. Untuk budget kebutuhan setiap keluarga itu berbeda ya teman-teman. Jadi nggak bisa disamaratakan. Mungkin teman-teman di budget teman-teman tuh nggak cukup 50.000, tapi insya Allah di aku tuh cukup ya teman-teman, karena ada sebagian lauk yang aku nggak beli gitu ya, kalau misalnya ada yang dikasih sama mama aku atau abah aku gitu ya dari hasil laut, jadi aku otomatis nggak beli ya teman-teman. Nah, kalau memang nggak ada ya aku beli yang seadanya aja ya, sesuaikan dengan budget yang aku punya. Aku juga nggak bisa memaksakan ya teman-teman untuk budget aku ini, karena memang aku menyesuaikan gitu ya, berapapun yang dikasih suami aku ya aku kelola dengan baik gitu ya. Aku tuh pengen banget ya teman-teman seperti teman-teman yang lain, budgetnya 200.000, 300.000 per minggu, tapi ya kembali lagi ke masing-masing penghasilan teman-teman. Jadi kita nggak bisa gitu ya menganggarkan semua keluarga tuh harus sama gitu, nggak teman-teman ya, pasti berbeda untuk kebutuhannya. Nah, untuk di sini beras 80.000, untuk sampah 25.000, untuk jajan arah aku hilangin budgetnya ya teman-teman, aku ubah ke sinking fund. Jadi biasanya kan jajan arah itu satu minggunya 20.000, tapi aku larikan ke sinking fund ya teman-teman. Jadi untuk kebutuhan arah 10.000, popok arah 10.000. Nanti untuk jajannya itu aku ambil dari sinking fund kebutuhan arah ya teman-teman. Untuk popoknya itu ya aku ambil dari popoknya arah, karena memang aku sudah lihat gitu ya beberapa minggu ini kayaknya lebih bagus aku taruh di sinking fund aja, karena anak aku kan nggak setiap hari jajan ya, pasti kan kalau misalnya jalan ya pasti dia jajan, tapi kalau misalnya dia di rumah aja ya nggak jajan gitu ya. Nah, biasanya juga aku stok jajan juga di rumah. Oke, ini aku lanjut untuk pasang-pasang stiker ya teman-teman. Tadi juga aku bikin untuk tabel kemana perginya uangku. Nah, di situ nanti aku catat untuk semua budget yang aku keluarkan atau budget yang aku belanjain ya teman-teman. Jadi nanti kan kita tuh nggak bingung ya kemana tuh uangnya hilang, kemana perginya uang kita atau apa yang kita beli. Jadi kita bisa melihat lagi catatan yang sebelumnya, karena kan kita udah catat tuh. Jadi usahakan setiap hari tuh nyatat ya teman-teman, supaya enak gitu ya evaluasinya. Terus kita juga bisa mengevaluasi atau mengoreksi kembali apa yang harus diperbaharui. Oke deh teman-teman, ini udah terakhir. See you in the next video. Bye. Make a cup of coffee.